Good morning, my lovely students. How are you today? I hope you all stay good healthy. Well, before we start our lesson today, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today we are going to learn about tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami beberapa gangguan pada organ pencernaan manusia. Peserta didik mampu menjelaskan dan penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Terdapat beberapa penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Berikut beberapa penyakit pada organ pencernaan manusia. 1. Sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Pengobatannya mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. 2. Sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa, lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf, mengalami peradangan dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi. Penderita akan merasa sakit, nyeri, pusing, atau demam. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. 3. MAH. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH dapat disebabkan luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Selain sariawan, sakit gigi, dan MAH, terdapat beberapa penyakit lain yang dapat menyerang pencernaan manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Berikut beberapa penyakit yang menyerang organ pencernaan dan cara pengobatannya. 1. Sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Penyebabnya antara lain kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Pengobatannya mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengkonsumsi lebih banyak air minum, dan berolahraga teratur. 2. Diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya.
Diare dapat terjadi ketika mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Pengobatannya dengan meminum banyak cairan selama diare berlangsung. Pemberian oralit juga dapat diberikan untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh, atau obat resep dari dokter. 3. Apendisitis atau usus buntu. Apendisitis adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Penyebabnya karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita mengalami nyeri pada perut sebelah kanan saat ditekan, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Pengobatannya adalah operasi pengangkatan usus buntu. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan-gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia seperti sariawan, sakit gigi, mah, sembelit, diare, dan apendisitis atau usus buntu dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti makan tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan mah, disebabkan meningkatnya cairan asam di dalam lambung. Mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dapat membuat tubuh sakit. Contoh makanan dan minuman yang dihinggap lalat. Kebiasaan lalat hinggap pada sampah dan tempat kotor. Mengonsumsi makanan yang telah basi. Makanan basi sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau jamur, mengeluarkan aroma tidak sedap, berlendir. Jika termakan akan terasa asam, dapat menimbulkan bibit penyakit. Cara yang dapat kita lakukan memelihara organ pencernaan makanan antara lain: makan makanan sehat dan bergizi, tidak jajan sembarangan, menjaga kebersihan makanan dan minuman, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu membedakan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri kata kunci pada iklan elektronik. Perbedaan bahasa iklan media cetak dan elektronik. Pada media cetak, iklan disampaikan secara tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Pada media elektronik radio, iklan hanya dapat didengar. Sedangkan pada media televisi, iklan dapat dilihat, didengar, dan dibaca teksnya. Berbeda dengan iklan media elektronik, hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan dapat berupa bahasa formal atau informal. Walaupun terdapat perbedaan, kedua jenis iklan tersebut juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Kata kunci pada iklan elektronik. Untuk dapat menemukan kata kunci dalam sebuah iklan, kita perlu memahami isi iklan dengan baik. Kata kunci iklan merupakan kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan berikut. 1. Iklan pariwisata menggunakan kata kunci seperti tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. 2. Iklan produk makanan sehat menggunakan kata kunci seperti sehat, enak, murah,
tanpa bahan pengawet dan mudah didapat. 3. Iklan produk obat pencernaan menggunakan kata kunci seperti ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Tugas, ayo berlatih Ibu Pena 5A halaman 189. I think that's all for today. Before we end this lesson, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Well, thank you for your nice attention. See you later.